Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lestari dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah mikrobiologi virologi dengan materi infeksi bakteri E. coli. Baiklah, jadi di sini saya akan menayangkan sebuah video yang mana akan memberikan contoh kepada teman-teman sebelum kita masuk ke materinya dan penjelasannya. Aduh, kok tiba-tiba sakit perut ya? Kenapa ya? Udah mana tadi BAB lagi, udah lebih dari 3 kali. Jangan-jangan karena seblak. Oh no! Nah, gimana nih teman-teman? Udah lihat kan video sebelumnya tadi? Makanya nih teman-teman juga harus hati-hati dalam memilih makanan. Kita harus hati-hati banget membeli makanan di luar sana karena kita nggak tahu nih bakal ada bakteri apa yang kita bawa dari makanan tersebut. Oke, Escherichia coli. Jadi Escherichia coli ini bisa disingkat dengan E. coli. E. coli ini adalah spesies bakteri gram negatif yang dapat ditemukan pada usus besar manusia. Ada juga yang tidak berbahaya, ada pun yang berbahaya nih teman-teman. Contohnya seperti tadi tuh, si Jihan udah memakan seblak yang makanan tersebut terdapat bakteri E. coli-nya. Nah, yang mana akan mengakibatkan si Jihan mengalami keracunan pada makanannya sangat serius, yaitu diare karena toksin atau yang bernama ferretoksin. Toksin ini bekerja dengan cara menghilangkan satu basa adenin dari satu unit rRNA. Dia menghentikan sintesis proteinnya. Nah, contoh dari makanan yang terpapar oleh bakteri E. coli ini yaitu makanan yang setengah mateng atau yang belum mateng gitu kan. Nah, tadi kan saya udah bilang nih kalau ada bakteri E. coli itu yang baik dan tidak baiknya. Tadi saya sudah menjelaskan yang tidak baiknya, yaitu kita akan mengakibatkan keracunan pada makanan tersebut. Nah, tapi di sini pun ada sisi positifnya, yaitu dapat menguntungkan kita untuk mendapatkan vitamin K2 atau dengan mencegah bakteri lain di dalam usus. Cek. Nah teman-teman, sebagian besar dari diare itu disebabkan oleh si STEC itu teman-teman, atau Sigatoxin producing coli. Bakteri ini memproduksi racun yang dapat merusak lapisan usus kecil sehingga bisa menyebabkan BAB berdarah teman-teman. Duh, serem banget kan teman-teman. Pada umumnya nih teman-teman ya, bakteri E. coli ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui yang pertama, makanan dan minuman yang terkontaminasi. Yang kedua, bisa jadi karena kita memilih langsung kontak fisik dengan bakteri E. coli. Kenapa sih teman-teman? Kok bisa? Padahal kan kita nggak mau sakit perut. Ya kan teman-teman? Karena kita itu malas cuci tangan teman-teman. Nah, bisa jadi karena itu. Makanya teman-teman jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Oke teman-teman? Nah teman-teman, semuanya atau siapapun bisa kena bakteri ini. Dia ini gak pernah mandang usia loh teman-teman. Bisa jadi anak-anak atau orang dewasa, lansia, ibu hamil, bisa jadi teman-teman. Yang kedua, itu bisa jadi karena sistem imun yang lemah teman-teman. Nah makanya kalian jangan lupa makan makanan yang bergizi. Jangan kayak orang sebelah nih teman-teman, makan makanan yang asal aja. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas tentang pencegahan dari penyakit diare itu sendiri. Jadi sebelum kita melakukan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, alangkah baiknya kita membersihkan diri dulu seperti mencuci tangan. Itu kan kita udah mempelajari bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar. Dan alangkah baiknya kita memasak sendiri makanan yang akan kita konsumsi. Jadi tidak boleh membeli sembarang makanan di tempat kaki lima gitu. Jadi karena di sini saya tidak ada untuk mencuci tangan, bisa juga menggunakan hand sanitizer. Jadi banyak sebenarnya untuk hidup sehat, cara untuk hidup sehat. Dan dengan kita makan, kita harus tahu dulu makanan yang kita makan itu bergizi atau tidak, sehingga tidak ada mikroba yang tumbuh dan masuk ke dalam tubuh kita dan terjadi penyakit gitu. Gimana cara mengobati infeksi Escherichia coli? Nah, biasanya pada kasus infeksi bakteria E. coli itu dapat sembuh dalam beberapa hari saja. Jadi tidak perlu dilakukan antibiotik biasanya. Nah, kalau misalnya dalam 4 hari gejala diare dan muntah-muntahnya masih berlanjut bahkan parah, nah itu sudah wajib dibawa ke dokter dan dilakukan penanganan khusus.
biasanya dokter akan memberikan antibiotik karena infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Oleh karena itu dibutuhkan antibiotik. Nah, selama masa pemulihan, pengobatan yang tepat adalah pertama, karena diare, penderita atau pasien wajib untuk minum air yang banyak. Kenapa? Sebagai pengganti cairan tubuh yang hilang. Karena kan saat diare kita akan mengalami dehidrasi itu. Nah, kekurangan cairan itu nggak baik bagi tubuh. Makanya harus banyak minum air. Lalu yang kedua adalah istirahat yang cukup. Nah, kenapa dibutuhkan istirahat? Kenapa dibutuhkan istirahat yang cukup? Karena diare, bayangkan kalau misalnya kalian selama 3 hari atau 2 hari mengalami diare terus menerus, pasti kan tubuh lemas ya. Tubuh lemas karena kekurangan cairan, dehidrasi. Oleh karena itu dibutuhkan istirahat yang cukup agar tubuh fit kembali. Terus kalau misalnya sudah parah dan diresepkan antibiotik sama dokter, antibiotik itu harus dihabisin. Misal kalian dikasih antibiotik untuk 7 hari, tapi hari ke-6-nya sudah sembuh, maka wajib untuk terus dikonsumsi sampai masa antibiotiknya. Lalu hindari minum susu. Kenapa? Karena saat diare tubuh akan mengalami kekurangan enzim laktase. Nah, enzim laktase ini berfungsi untuk mengurai laktosa, di mana laktosa itu terkandung dalam susu. Jadi kalau misalnya kalian minum susu bakal makin memperparah si diare bisa-bisa. Nah, kalau untuk bayi kalau bisa jangan diberi susu dulu dan diberi orali terus-menerus. Nah, kalau masih parah wajib dibawa ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Begitu. Oke. Baiklah, mungkin itu saja dari kelompok kita yang bisa kita jelaskan. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa lebih berhati-hati lagi dalam membeli makanan yang ada di luar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.